Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Acara penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja fungsional tenaga kesehatan tahun 2023, Jumat 28 April 2023 dimulai. Acara pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pemerintah dengan perjanjian kerja. Bupati Belitung Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kesatu, mengangkat calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, serta ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 26 April 2023
Bupati Belitung Timur tertanda Burhanuddin. Masa perjanjian kerja 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2028. Bupati Belitung Timur tertanda Burhanuddin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Belitung Timur, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bapak Sekda, Bapak Asisten 1, 2, dan 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Belitung Timur, Kepala Taspen Pangkal Pinang atau yang mewakili, Bapak Ibu pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Permasi 2022 untuk tenaga kesehatan yang memenuhi syarat itu hanya 148, tidak memenuhi syarat 39 orang. Uji kompetensi yang dilaksanakan di UPT BKN Pangkal Pinang itu pesertanya 148, hadir 145, yang tidak hadir 3 orang. Dapat ingin kami laporkan juga kepada Pak Bupati keikutan serta kawan-kawan tenaga honorer yang insya Allah nanti akan diserahkan SK pengangkatan P3K itu, mereka harus mengikuti seleksi di UPT Pangkal Pinang. Selanjutnya pemberkasan usul nomor induk P3K sebanyak 128 orang. 1 orang mengundurkan diri, kemudian 1 orang ini disusulkan penggantinya. Selanjutnya kepada Pak Bupati, kiranya nanti dapat berkenan untuk menyerahkan SK Nakes ini, dan juga kiranya Pak Bupati dapat memberikan arahan dan pembinaan bagi mereka yang hari ini akan diserahkan SK Nakesnya. Dari kami cukup sekian. Besar harapan kami bahwa seluruh proses ini dan sampai detik ini sudah kita lakukan, kawan-kawan dapat mengoptimalkan ini. Dan yang tak kalah penting yang ingin kami sampaikan juga, terima kasih koordinasi yang baik, terutama untuk dari dinas dan OPD teknis, termasuk juga dari kawan-kawan BPKPD dan tim anggaran. Karena mereka inilah yang nanti akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan apakah kita akan terus atau tidak. Dan juga tidak kalah penting kepada DPRD, khususnya mitra dari kepegawaian Komisi 1 yang selalu mendampingi dari setiap proses yang kita lakukan dalam proses rekrutmen pegawai ini, terutama untuk P3K Permasi 2022. Dari kami cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hendriani. Penyerahan SK serta penandatanganan kontrak kerja P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan secara simbolis. Pak, 1, 2, 3, 1. Besok potong pos ya, Pak. Benar-benar ya? Tangan nih? Ya, Pak. Yakin dulu ya? Yakin. Nggak bolos nggak? Nggak. Deal ya? Ya, sudah. Nah.
Nah, depan. Bisa. Pindah mana? Sah. Sama. Sah. Oh, ini. Yang saya hormati Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3, para kepala OPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Cabang Taspen Pangkal Pinang yang hadir karena yang ngurus pensiun PNS itu beliau, jadi harus segera mengurus gitu. Artinya setelah menerima SK hari ini, kayak PNS itu kan ada penilaian angka kredit, ada penilaian apa namanya, kalau guru itu angka kredit, kalau dulu ya, kalau sekarang kan nggak ada lagi. Nah kalau sekarang ini ASN itu ada penilaian kinerja namanya, penilaian kinerja. Nah itu akan menjadi catatan terhadap kalian sebagai pegawai. Kalau guru itu dituntut mengajar dengan hati, maka kalian pun dituntut sebagai perawat itu melaksanakan juga dengan hati. Karena saya melihat tidak ada perawat dan pegawai kesehatan tuh yang bekerja tidak pakai hati. Semua pakai hati. Mau tidak pakai hati, lama pasien udah mati ya. Pasti. Apalagi nggak pasien nak bertingkah misalnya, cerewet. Ih, belum nih geram gue nih. Soalnya cabut infusnya mati. Belum ada juga seperti itu. Karena melihat pasien kan beda-beda kan, psikologis pasien. Tapi kalian sudah bekerja dengan hati, ikhlas, sabar, ngurus pasien di Belitung Timur. Saya mengucapkan terima kasih. Mari ketulusan hati kita adalah buah daripada doa mereka untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Yakinlah kalau kita memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila hal yang berkenan kepada Allah manapun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata dan rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu pagi hari ini. Selain ucapan beribu syukur kami panjatkan atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbahkanlah pada diri kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang sehat, mandiri, sejahtera melalui upaya pelayanan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan hingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka ada itu, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu kami memohon ampun dan pertolongan. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum memikat hati. Kalua tersirap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati.
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan pelantikan nakes ini Pak, kebijakan nakes. Jadi gini, hari ini 128 pegawai P3K di bidang kesehatan telah kita serahkan SK mereka, dan dari 128 itu ada perawat, ada dokter, terus ada laboran di bidang sakit. Dari 128 tersebut kita berharap mereka bisa meningkatkan optimalkan kinerja mereka di bidang pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit. Dan tentunya harapan kita bahwa kawan-kawan P3K yang hari ini kita serahkan SK-nya itu tidak ada mutasi. Jadi begitu mereka diangkat jadi P3K, di mana mereka SK didapatkan, itu selama mereka menjadi P3K tidak ada mutasi kemana-mana pun. Karena formasi Tuhan itu ada tertutup. Itu tugaskan itu. Setelah itu dari seluruh pegawai ini mereka telah mengikuti seleksi, ya, seleksi, dan tidak ada rekayasa, tidak ada titipan, tidak ada yang aneh-aneh. Ini semua full. Bagi mereka yang tidak melengkapi berkas dan persyaratan juga ada yang gugur, ada yang digantikan. Nah, jadi intinya kita ingin mencoba profesional dalam melaksanakan penerimaan P3K ini. Ya, setelah itu juga kita minta mereka juga akan dinilai evaluasi kinerja mereka selama mereka memegang status sebagai pegawai P3K. Nah, bila mereka nanti selama melaksanakan tugas pengemban tugas tersebut, maka ada semacam penilaian PNS juga dinilai kinerja mereka bagi P3K. Ini semua pemerintah menetapkan pegawai P3K ini karena mereka juga mengharapkan kinerja mereka lebih baik dalam pelayanan. Setelah itu hak mereka sama, gaji mereka sama. Cuma bedanya mereka punya pensiun. Tapi intinya mereka punya hak yang sama seperti desa. Kami selalu mendampingi dan informasi dan undangan selalu dari PSDM. Jadi selalu menghubungi kami untuk pelaksanaan P3K. Selama ini yang kami pantau rapi lah ya, profesional pelaksanaan PSDM. Jadi mungkin akan lebih ditingkatkan lagi karena fasilitas yang kurang di bidang PSDM dalam pelaksanaan. Kami pada prinsipnya di DPRD khususnya di Komisi 1 memang bermitra dengan BKPSDM, akan kami selalu mendukung terutama fasilitas supaya dalam pelaksanaannya itu biar prosesnya atau mekanisme alurnya gitu. Mekanisme alurnya Pak ya. P3K ini mendasarnya aturannya PP 49 tahun 2017
di mana memang P3K ini ada manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama itu jaminan hari tua, yang kedua jaminan kesehatan kerja, dan yang ketiga itu jaminan kematian. Nah, memang yang membedakan P3K dan ASP ini adalah pensiun bulanannya, sehingga yang di P3K tidak menerima pensiun bulanan. Kita PT Taspen selaku pemberi jaminan sosial ini memfasilitasi melalui anak perusahaan kita itu Taspen Life. Ada yang namanya program Taspen, di mana harapannya program Taspen ini bisa mengakomodir pensiun dari P3K sendiri. Karena program ini nanti akan memberikan pensiun bulanan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh P3K. Jadi bantu kelolanya ya Pak? Iya, perusahaan itu. Kelengkapan pemberkasan untuk nomor induk P3K. Kalau untuk yang tenaga teknis, ini sudah ada pengumuman, tapi kita masih menunggu masa sanggah. Nah, selesai masa sanggah nanti kita akan mintakan untuk kelengkapan pemberkasan untuk TNI P3K-nya, induk P3K. Ya, kita harap bahwa semua tahapan ini, proses ini dapat berjalan lancar, dan pemerintah daerah saat ini juga sedang mempersiapkan rencana kebutuhan formasi ASN 2023.